Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Septian dengan 3 digit NIM terakhir 104 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang I2C atau Integrated Circuit. Ya, langsung saja. Protokol I2C. Protokol I2C atau Integrated Circuit merupakan salah satu metode komunikasi serial yang banyak digunakan dalam sistem embedded. Protokol ini memungkinkan komunikasi antara microcontroller dengan berbagai perangkat seperti sensor, display, dan modul lainnya hanya menggunakan dua jalur komunikasi, yaitu SDA dan SCL. Karena kesederhanaannya, itu sih sangat populer dalam berbagai aplikasi elektronika. Nah, tadi udah disinggung masalah SDA dan SCL. Itu adalah jalur I2C, SDA dan SCL. Dalam komunikasi I2C terdapat dua jalur utama, yaitu SDA sebagai jalur data dan SCL sebagai jalur clock. Jalur SDA digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat, sedangkan SCL berfungsi sebagai sinyal sinkronisasi yang dikendalikan oleh master. Pada sistem ini, master bertugas untuk mengatur komunikasi, sementara slave akan mengikuti sinyal clock yang diberikan. Start and stop condition. Komunikasi pada I2C selalu diawali dengan kondisi start dan diakhiri dengan kondisi stop. Start condition terjadi ketika sinyal SDA berubah dari high ke low saat SCL berada pada kondisi high yang menandakan bahwa komunikasi akan dimulai. Sebaliknya, stop condition terjadi ketika SDA berubah dari low ke high saat SCL high yang menandakan bahwa komunikasi telah selesai. ACK dan NACK. Setelah pengiriman setiap 8 bit data, perangkat menerima akan memberikan respon berupa ACK atau NACK. ACK ditandai dengan kondisi SDA low yang berarti data berhasil diterima, sedangkan NACK ditandai dengan SDA high yang menunjukkan bahwa data tidak diterima atau komunikasi akan dihentikan. Mekanisme ini penting untuk memastikan keandalan komunikasi. Addressing 7 bit dan RW bit. Setiap perangkat pada jaringan I2C memiliki alamat unik yang biasanya terdiri dari 7 bit. Alamat ini digunakan oleh master untuk memilih perangkat mana yang akan diajak berkomunikasi. Selain itu, terdapat satu bit tambahan, yaitu bit read atau write, yang menentukan arah komunikasi, apakah master akan menulis data ke slave atau membaca data dari slave. Pull up resistor. Pada sistem I2C, jalur SDA dan SCL menggunakan konfigurasi open drain, sehingga membutuhkan pull-up resistor agar dapat bekerja dengan benar. Resistor ini berfungsi untuk menarik tegangan ke kondisi high ketika tidak ada perangkat yang menariknya ke low. Tanpa pull-up resistor, sinyal pada jalur komunikasi tidak akan stabil dan komunikasi dapat gagal. Clock stretching. Clock stretching adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat slave untuk menahan jalur clock dalam kondisi low ketika belum siap memproses data. Dengan cara ini, slave dapat meminta waktu tambahan sebelum melanjutkan komunikasi. Master harus menunggu hingga jalur clock kembali high sebelum melanjutkan pengiriman data. I2C pada ESP32
dan STM32. Implementasi I2C pada ESP32 dan STM32 memiliki beberapa perbedaan. ESP32 menawarkan fleksibilitas tinggi karena hampir semua pin dapat digunakan sebagai jalur I2C melalui konfigurasi software, sehingga memudahkan penggunaannya. Sementara itu, STM32 biasanya memiliki pin khusus dengan fungsi alternatif tertentu untuk I2C, sehingga lebih terstruktur namun sedikit lebih kompleks dalam konfigurasi. Meskipun begitu, STM32 sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan performa dan kestabilan tinggi. Sensor populer I2C. Banyak perangkat sensor yang menggunakan protokol I2C karena kemudahannya. Contohnya adalah BMP280 yang digunakan untuk mengukur tekanan dan suhu, OLED dengan driver SSD 1306 yang berfungsi sebagai display, MPU6050 yang menggabungkan accelerometer dan giroskop, serta modul RTC seperti DS3231 yang digunakan untuk menjaga waktu secara real time. Contoh koneksi I2C. Pada sistem I2C, semua perangkat dihubungkan secara paralel pada jalur SDA dan SCL yang sama. Setiap perangkat juga memiliki alamat unik sehingga master dapat berkomunikasi dengan masing-masing perangkat tanpa konflik. Konfigurasi ini memungkinkan banyak perangkat terhubung hanya dengan 2 jalur komunikasi, sehingga sangat efisien dalam penggunaan PIN. Kesimpulan, secara keseluruhan, I2C merupakan protokol komunikasi yang sederhana, efisien, dan banyak digunakan dalam dunia embedded system. Dengan hanya 2 jalur komunikasi, I2C mampu menghubungkan berbagai perangkat dalam satu sistem. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, keunggulan dalam kemudahan penggunaan dan fleksibilitas membuatnya menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi, terutama pada microcontroller seperti ESP32 dan STM32. Oke, sekian penjelasan dari PPT. Sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Nah, ini adalah percobaan yang saya lakukan kemarin. Jadi di sini jadi microcontroller disambungkan ke sensor suhu. Nah, nanti dia akan menampilkan suhu langsung secara real time di serial monitor seperti ini. Nah, ini mungkin tadi 40, kita ulang. Ini saat dipegang, ini kita pegang, suhu menunjukkan 40 derajat. Nah, sekarang saat kita kenain api atau kita bakar, nah nanti suhunya akan berubah. Nah, dia akan langsung naik drastis ya. Nah, dari 40, 45, 50, 53, 56, dia akan naik terus. Jadi dia mendeteksi dan menampilkan secara real time. Jadi STM ini mendeteksi suhunya berapa dan juga real time menampilkan di serial monitornya. Yang percobaan 1. Untuk percobaan 2, nah untuk percobaan 2 kemarin disuruh project bebas. Jadi ini etusinya kita sambungin ke button. Saat ditekan maka LED-nya akan klip-klip dan juga
di serial monitor kelihatan bahwasanya, nah ini PA0 ditekan, PA0 dilepas. Nah, saat dilepas dia akan muncul, saat ditekan juga akan ada tulisannya seperti itu. Nah, ini ditekan dia akan kelip-kelip seperti itu. Kalau dilepas lampunya akan mati. Ini saya ulang lagi. Nah, ini saat batangnya ditekan, maka LED-nya klip-klip dan juga di serial monitor akan tertulis, nah, PA0 ditekan seperti itu. Tombol PA0 ditekan, dan ini saat dilepas maka ada tulisannya juga PA0 dilepas. Ini saat ditekan ya, ini masih tekan. Nah, ini tekan klik-klik. Nah, saat dilepas LED-nya langsung mati seketika. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.